Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita kembali, dan insya Allah walaupun kita berkumpul di ruangan Zoom, ya tidak mengurangi keberkahan kita untuk kita bisa tetap merendahkan hati kita agar mudah untuk menangkap ilmu, karena orang yang rendah hati seringkali dan biasanya itu mudah sekali untuk terinspirasi, mudah sekali untuk menangkap ilmu. Maka karena kita sudah mengizinkan diri kita untuk menjadi pribadi yang pembelajar, sehingga dari waktu ke waktu semakin banyak ilmu bertambah yang membuat kita semakin bijak dan menjadikan pribadi yang setiap hari selalu semakin baik dan semakin baik lagi ya. Mengingat bahwa kita semuanya ya manusia ini adalah makhluk energi, bahwa apapun yang ada dalam diri kita, elemen apapun itu adalah energi ya. Dimana mungkin untuk kita yang dulu pernah belajar fisika ya tentang energi dan hukum kekekalan energi, pasti semua pernah belajar dong, karena itu pelajaran SMP ya. Energi itu punya daya, energi itu bisa menggetarkan, energi itu bisa memancarkan, energi itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikelola atau bisa berubah bentuk. Nah, karena energi itu sifatnya seperti itu, maka kita harus cek ya kondisi diri kita. Apa sih yang selama ini yang menggetarkan, apa sih sama ini yang memancarkan, apa sih kekuatan yang ada dalam diri kita, karena kata-kata kita itu juga energi, pikiran kita energi, perbuatan kita jauh lebih kuat lagi energinya, pergerakan batin kita jauh lagi lebih kuat energinya, kemudian rasa kita ya. Jadi karena kita itu terdiri dari 3 elemen ya, ada fisik, ada akal, ada ruh ya. Dimana ketiga unsur itu memang bekerjanya dalam kehidupan ini selama kita masih Allah beri ruh ya, kita masih hidup. Energi 3 unsur atau 3 elemen itu bekerjanya satu sistem ya, satu sistem saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga kalau salah satu itu nggak beres, pasti nggak beres seluruh kehidupan manusia, karena satu dengan yang lain saling berpengaruh. Dan pengaruhnya adalah dari yang kuat kepada yang lebih lemah ya. Jadi fisik itu kekuatan dan kontribusinya terhadap kehidupan ini adalah paling lemah. Jadi fisik kita kuat ketika akal kita kuat. Kalau akal kita kuat, jika ruh kita kuat ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau membuat kuat dan sehat akal kita, agar akal kita bekerjanya dengan sempurna, maka yang harus dikuatkan dulu, yang dibereskan dulu adalah ruh kita dulu ya. Karena ketika ruh kita kuat, di mana ruh itu selalu tersambung dengan pemilik ruh, nah, disitulah sebenarnya kekuatan kita yang paling mendasar ya. Maka seseorang yang saat ini sedang mengalami masalah kehidupan atau apapun ya, biasanya kalau datang ke saya kemudian saya terapi, hal pertama sebelum menyentuh persoalannya, baik itu berhutang apa secara fisik gitu ya, tetap saya lebih dahulu untuk mencek kembali kondisi bagaimana keterhubungan dia, koneksitas dia dengan sang pemilik ruh gitu ya. Itu dicek dulu bagaimana kondisinya, apakah sudah sesuai dengan bagaimana tujuan Allah menciptakan kita dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Bahwa tujuannya hanya satu, Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah. Nah,
kalau seandainya segala aktivitas kita sebagai wujud dari pengabdian kita kepada Allah, insya Allah disitulah yang disebut dengan termasuk apa namanya ukuran ya, ukuran dari beresnya ruh itu ya, beresnya elemen diri kita yang paling kuat dan yang paling mendasar atau ruh ini ketika seluruh aktivitasnya, berpikirnya, berperasaannya, beraktivitasnya, berhubungan dengan sosialnya atau dengan keluarganya dan sebagainya itu adalah sudah bisa dipastikan sebagai wujud pengabdiannya kepada Allah, maka akalnya akan mudah untuk bekerja dengan sempurna. Maka ketika hadir takdir-takdir Allah di dalam perjalanan kehidupannya, dia karena ruhnya sudah beres, dia akan sangat mudah untuk menerima, sangat mudah untuk ikhlas, untuk ridho, dan prasangkanya terjaga untuk selalu husnuzon. Billah, ya, husnuzon kepada Allah, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Nah, jadi ketika seseorang seringkali berprasangka buruk terhadap takdir, ya, dan terhadap manusia, itu hampir bisa dipastikan berarti ruhnya atau ketersambungannya dia dengan Allah itu terganggu, ya, ibadahnya ya dengan Allah itu terganggu. Mungkin selama ini aktivitas-aktivitas ibadah yang dituntunkan, baik itu yang ritual atau ibadah mahdhah maupun ibadah yang setiap hari dilakukan sebagai bentuk ibadah itu tidak ada ruhnya, tidak ada rasa bahwa ini semuanya sebenarnya berhubungan dengan Allah. Nah, ketika putus hubungannya dengan Allah, maka tidak ada energi yang bisa menguatkannya. Ya, padahal ketika lihat di ya screen di sini ya, bahwa manusia di level energi tertinggi ya itu adalah manusia yang ada dalam kondisi tercerahkan atau kalau bahasa Islamnya disebut bil hikmah ya. Jadi orang yang kondisinya bil hikmah itu adalah level manusia di dalam energi yang tertinggi ya. Sehingga muncul sebuah keikhlasan yang murni bahwa dirinya adalah seorang hamba, maka segala aktivitas yang dilakukannya itu adalah dia mengikuti alur kemana Allah menuntun dia, maka tidak ada sedikit pun dalam pikiran, perasaan, atau cara bekerja akalnya itu sedikit pun tidak ada pikiran buruk ya tentang apapun. Dia senantiasa selalu tercerahkan ya. Bahkan mungkin secara zahir terlihat itu sebuah keburukan, tetapi orang yang sudah ada di level tertinggi itu, ya, dia tidak sempat untuk melihat keburukan ya dalam diri orang lain, dalam memaknai sebuah kehidupan, dalam langkah-langkahnya dalam menjalani aktivitas yang dia lihat hanya kebaikan. Yang dia lihat hanya hikmah atau pembelajaran yang terdalam di dalam sebuah peristiwa. Nah, kalau seandainya kita belum mencapai di energi itu, ya paling tidak minimal kita sudah paham ilmunya. Kalau kita sudah paham ilmunya, kita semua itu adalah cita-cita kita bersama. Karena memang orang yang dalam kondisi tercerahkan atau bil hikmah itu selalu mudah menangkap hikmah dari setiap apa yang terjadi, itu adalah sebenarnya kebahagiaan yang hakiki di dunia. Ya, karena dia tidak sempat untuk mengizinkan dirinya mempunyai energi yang rendah atau yang buruk. Coba ini tolong di-share yang satu lagi. Gambar yang satu lagi, share screen yang tadi kan saya kasih 2 ya. Bisa dimunculkan nggak? Sambil dimunculkan, sambil saya teruskan ya. Halo? Oh ya. Ini ya silahkan dilihat ya. Jadi orang yang dari garis merah yaitu kita bisa lihat garis merah ke atas ya. Itu kalau dicek dengan alat dan dihubungkan dengan komputer, itu namanya alatnya tuh EEG ya.
Jadi dihubungkan. Nah, ketika manusia berperasaan seperti ada di level dari merah ke bawah ini ya, itu energinya sangat-sangat rendah ya, bisa terukur itu oleh alat EEG itu. Nah, karena energinya sangat rendah, maka sifatnya itu melemahkan. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang mudah lelah, ya mudah sedih, mudah baper, kemudian habis melakukan sesuatu itu kayaknya badannya capek semuanya gitu. Kayaknya perasaannya tuh nggak enak, nggak nyaman, ketika bangun tidur tidak ada kesegaran dan sebagainya, itu harus cek. Mungkin energinya ada di bawah yang garis yang merah ini. Nah, sehingga jangankan dia menggetarkan atau memancarkan kepada orang lain, kepada dirinya pun itu bisa melemahkan dirinya. Dan juga mungkin kalau bahasanya yang lebih ini biasanya orang toksik gitu ya. Orang toksik itu kan lemah sekali gitu energinya. Nah, beda dengan orang yang energinya power dari merah ke atas ini. Ya, apalagi energi yang tertinggi ya, ini energinya 700 sampai 1000 Hz ya. Energinya power. Makanya orang yang ada dalam tercerahkan ini ya, itu emosinya dia tidak bisa dibilang tidak terkatakan karena dia itu sudah free banget gitu, menjadi orang yang benar-benar merdeka ya. Dia dipuji dia tidak terbang gitu ya, dicaci dia tidak jatuh gitu ya. Dicaci dan dipuji untuk dia merupakan sesuatu hal yang sama saja gitu loh. Karena dia yakin ini hadir karena dengan izin Allah. Dan segala sesuatu yang Allah izinkan dan Allah gerakkan di dalam kehidupannya, itu Allah sudah jamin kebaikan dan kemaslahatannya gitu loh. Kalaupun tidak difahami secara zahir, dia punya keyakinan yang sempurna kepada Allah. Maka ketika ada takdir untuk orang yang sudah dalam kondisi pencerahan ini, tidak ada buat dia itu takdir baik dan takdir buruk, itu tidak ada. Segala apapun yang sudah Allah izinkan hadir dalam kehidupannya, itu adalah takdir baik gitu loh. Walaupun secara zahir itu sebuah keburukan, misalnya dia ditipu, dia diomongin jelek, dia dicaci, dan sebagainya, itu kan secara zahir sepertinya sebuah keburukan gitu ya. Tetapi untuk orang yang sudah dalam kondisi keikhlasan dan kesadaran murni yang tinggi, ya tertinggi, itu energinya sangat luar biasa atau sangat powerful, ya. Maka dia tidak pernah kehabisan energi. Setiap hari selalu bersemangat, setiap hari selalu optimis, setiap hari selalu memandang hidup ini dari kacamata yang baik gitu ya. Walaupun dia sedang ada dalam masalah, dan saat ini masalahnya belum selesai, dia yakin mungkin tidak hari ini takdirnya Allah selesai masalah ini, mungkin besok. Kalau tidak besok, mungkin lusa. Tapi dia selalu berprasangka yang baik ya, sehingga hukumnya turun ya, bahwa Allah indallahi abdibi, bahwa segala apa dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang dia prasangkakan kepada Allah. Ketika prasangkanya baik kepada Allah, ya dia kehidupannya senantiasa naik terus levelnya, ya semakin baik kualitasnya. Jadi kalau melihat orang, walaupun kita tidak selayaknya untuk menilai kehidupan orang ya, karena setiap kita prosesnya berbeda-beda, dan dengan segala keterbatasan kita, seringkali kita menilai orang itu dengan subjektif atau dengan kondisi keilmuan kita yang masih terbatas ya. Jadi sebelum kita menilai orang, lebih baik menilai diri kita sendiri dulu. Jadi kondisi baik atau tidaknya, atau sukses atau tidaknya seseorang adalah terlihat dari apakah semakin baik kualitas hidupnya. Apakah hidupnya semakin bermanfaat atau tidak. Karena di dalam Islam itu sukses is manfaat. Ya. Kalau dia manfaat, itu bisa dia sukses. Ya. Manfaat secara fisik, manfaat pikirannya, manfaat perasaannya, manfaat ilmunya, manfaat harta yang Allah titipkan buat dirinya gitu. Jika semuanya itu adalah untuk kemanfaatan terhadap manusia lain, insya Allah disitulah yang disebut dengan level power ya. Jadi level pencerahan itu dia adalah orang yang benar-benar merdeka ya, terkait dengan ini bulan kemerdekaan Indonesia ya. Tidak ada salahnya kita sedikit mengulas tentang kemerdekaan.
bahwa sebenarnya kemerdekaan yang hakiki adalah orang yang sudah benar-benar ada dalam kesadaran murni. Apa artinya kesadaran murni itu? Kesadaran murni itu adalah sebuah sistem ya, sebuah sistem yang ada di dalam diri setiap manusia yang itu terkait dengan bagaimana kehidupannya dan bagaimana hubungannya dengan Allah ya. Ketika kehidupannya betul-betul dia rasakan sebuah kenyamanan yang tak bisa terkatakan kenyamanan itu seperti apa. Karena dia sudah benar-benar wise gitu, sudah benar-benar bijak melihat apapun itu betul-betul dari kacamata positif. Ya. Andai pun dia kesal, marah gitu ya terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau apa gitu ya. Itu sifatnya sementara dan dia melakukan itu hanya untuk tugas dia gitu yang berwenang untuk meluruskan segala sesuatu karena dia memang sebagai khalifah gitu ya. Ketika Allah mampukan ada dalam sebuah posisi dia mengatur orang yang anggota-anggotanya misalnya atau temannya sebagainya yang memang tidak sesuai dengan kaidah agama atau perusahaan atau sebagainya, kemudian dia luruskan, yaitu hanya sebagai jalan untuk membuat orang lain menjadi semakin baik. Tapi setelah itu sudah gitu, dia kembali lagi kepada dirinya sebagai hambanya Allah. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang marah karena ada orang lain atau anggotanya tidak sesuai dengan apa yang sudah di job disk-kan misalnya gitu ya. Kemudian marahnya sampai jangget sampai berhari-hari. Kemudian muncul emosi yang terlalu berlebihan ya, itu berarti dia bertindak bukan karena energi power, tapi energi yang melemahkan. Itu energi yang marah kan di situ ada di posisi di bawah garis merah ya. Itu contoh-contoh kasusnya seperti itu. Jadi kenapa ini harus kita pahami bersama? Ya agar kita bisa memberi ruang dan waktu kepada diri kita untuk mengecek ya dan memeriksa keadaan diri kita. Apa sih kira-kira dari semua level energi ini yang masih sering muncul dalam diri kita? Kemudian kita cek, oh pantas aku sering capek. Oh pantas aku sering merasakan kelelahan batin. Oh pantas aku sering sedih. Oh pantas aku sering bermasalah hubungan sosial ya. Karena orang yang sering kali bermasalah dalam hubungan sosial itu hampir bisa dipastikan bahwa dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Ya, masih ada sampah-sampah emosi, masih ada energi-energi, masih ada energi yang negatif, masih ada luka-luka batin yang belum terobati, ya. Contohnya masih ada orang-orang yang belum kita maafkan dan sebagainya. Nah, hal seperti itu memang melemahkan. Maka ketika izinkan kita untuk selalu memperbaiki kualitas kehidupan kita, selalu naik level dari energi ya, energi dari bawah naik sampai di energi pencerahan ya. Orang ya dengan energi di level tinggi dari garis merah ke atas itu mampu menetralisir orang semakin banyak, semakin tinggi misalnya di pencerahan ya 700 sampai 1000 Hz ya. Nah, orang yang ada di level energi tertinggi itu di puncak ya, puncak energi terbaik itu ya, menjadi manusia yang benar-benar bisa wise ya, bisa bijak melihat apapun dalam energi yang bil hikmah itu tadi ya, itu bisa menetralisir sampai 500 orang yang ada di sekitarnya. Ya, luar biasanya kenapa seperti itu? Karena energinya memang menggetarkan gitu ya dan memancarkan kepada orang lain. Makanya kenapa kita harus sering dekat-dekat dengan orang yang soleh ya, yang kedekatannya dengan Allah itu luar biasa. Karena energinya itu betul-betul memancar pada kita. Kadang walaupun orang yang ada dalam energi 700 sampai 1000 itu ya, dia tidak perlu ngomong apa-apa, tidak perlu memberi advice kepada kita. Kita duduk aja di sebelahnya, kita sudah merasa tenang gitu. Kenapa? Karena itu tadi mampu menetralisir orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang yang di sekitarnya itu merasa tenang gitu loh, bersama dengan orang yang sudah energinya ada di dalam ketenangan gitu. Kita nggak usah bilang udah tenang ya gitu ya, nggak usah. Dia akan tenang dengan sendirinya. Karena apa? Nyambung, nyetrum energi itu kepada orang lain gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi insya Allah bismillah ya.
Mari kita sama-sama. Saya juga menyampaikan seperti itu juga sama. Saya juga masih belajar dan masih berproses. Tapi insya Allah, ketika kita paham ilmunya, ada hal yang akan kita tuju gitu. Ada hal yang harus kita raih suatu saat. Semudah berapapun usia kita, ketika energy power bisa lebih cepat diraih untuk orang yang sudah lebih muda gitu ya daripada orang, karena semua orang juga bertumbuh dengan prosesnya masing-masing. Memang usia itu bertambah ya. Usia bertambah, tapi tidak semua orang yang usianya bertambah itu bertambah pula kedewasaannya. Ya. Tidak semuanya. Hanya orang-orang pilihan Allah saja yang Allah beri kesempatan ya untuk senantiasa menjadi pribadi pembelajar, sehingga selalu belajar setiap waktunya, selalu mencek keadaan diri dengan cara tafakur itu tadi. Makanya sampai dikatakan bahwa tafakur itu adalah ibadah yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Yang melebihi daripada nilainya daripada ibadah yang lain. Kenapa? Karena dalam proses tafakur adalah awal dari kita menyadari dan mencek keadaan diri, sehingga kita tahu, oh ini yang harus aku perbaiki, oh di sini aku salahnya, oh ini yang harus aku izinkan untuk selalu bertumbuh dalam diriku. Seperti itu. Ya mungkin begitu ya teman-teman untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan segala apa yang saya sampaikan bisa memberi kebaikan dan manfaat untuk kita semuanya, dan kita semua berniat mulai sekarang dan seterusnya senantiasa menjadi pribadi yang selalu rendah hati, yang siap untuk selalu terinspirasi dan siap untuk selalu mendapatkan ilmu sepanjang waktu. Sehingga insya Allah permudah untuk mempercepat kita sampai ke level yang energinya tertinggi, sehingga kemanfaatan kita bisa betul-betul dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, sehingga hidup kita semakin berkah, semakin bahagia, dan sempurna kehakikian kebahagiaan kita. Insya Allah kita betul-betul kelak dipanggil oleh Allah dalam keadaan sebaik-baik ketaatan, sebaik-baik energi, dan sebaik-baik kemanfaatan. Ya, mungkin seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.